Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini Bang Du akan coba lanjutin request dari teman-teman mengenai alur cerita God's Killer. Ya, setelah menanti begitu lama, akhirnya Nimanhwa dapat update juga. Jadi langsung Bang Du kerjakan pastinya. Ya, sementara sudah Mimin pentokin ya. Sebelum memasuki part kedua, alangkah baiknya Bang Du racing pantun terlebih dahulu. Tebang bambu satu untuk tiang bendera, Dirgahayu Indonesiaku, salam merdeka. Mantap bener Min. Oh jelas. Enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Provinsi Jiangnan, tempat di mana Yun Chen dipindahkan di dunia lainnya. Dan saat ini adalah 3 tahun sebelumnya, tepatnya di sebuah ruang pengujian bakat, yang mana saat itu hasil mengejutkan segera ia dapatkan setelah dirinya ini mencoba meletakkan tangan tersebut di atas sebuah batu penguji yang dilihatnya. Sebab adapun hasil yang keluar adalah Radiant Power All Round, di mana saat itu bakat tersebut umumnya hanya mampu ditingkatkan sebanyak 2 tingkat saja, sehingga seketika itu juga beberapa hinaan segera ia dapatkan. Meski nantinya di tingkat 3 dia menyaingi bakat lainnya, tapi jika nanti beralih kelas, dirinya ini akan jadi tak berguna. Tak lama dari situ, Pak Guru segera memberikan sebuah saran. Yun Chen, kau jangan putus asa. Talenta seseorang tak dapat diputuskan hanya karena bakatnya saja. Jadi kau siapkan kelas yang kau inginkan saja ke depan. Namun saat itu Yun Chen benar-benar merasa terpuruk dengan semua hasil penentuan talenta terburuk yang malah keluar di dalam ujian penentuan bakat yang dilaluinya. Ya, meski aku berusaha sekuat tenaga, sekarang apalagi yang bisa kulakukan? Tak lama berselang, sebuah sistem informasi segera muncul di hadapannya, yang mana itu semua sontak mengejutkannya. Karena saat ini dirinya mendapati sebuah sistem seperti adanya beberapa komik yang pernah ia baca di dunia asli sebelumnya. Silahkan pilih rencana karirmu. Lalu apa ini akan berguna ya? Aku sudah ditakdirkan bahwa aku akan kekurangan bakat dari yang lainnya. Rencana karir ya, terserahlah. Tapi apakah pengangguran juga bisa disematkan di dalam sebuah karir? Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga sistem segera menerima konfirmasi jawabannya bila sebuah pengangguran tanpa pekerjaan adalah sebuah target rencana yang ia punya. Dan akhirnya itu semua berlalu dengan begitu saja, di mana saat itu dirinya adalah seorang anak pengangguran, namun masih tetap berhasil meraih peringkat pertama atas seluruh usaha yang ditekuninya. Misi saat ini telah selesai, yaitu sebuah pencapaian tertinggi di dalam ujian masuk perguruan tinggi Jiangnan. Lalu berdasarkan peringkatnya maupun status sebagai pengangguran tanpa pekerjaan, hadiah yang sesuai akan segera sistem bagikan. Tak lama berselang, dirinya segera dikejutkan dengan sebuah hadiah berupa All Mighty B, dinaikkan status menjadi A+. Yang mana itu semua berarti bila keterampilan yang dimilikinya dapat dinaikkan 3 tingkat dari kualitas sebelumnya dan memiliki batas maksimal B+. Dan adapun dirinya ini mendapatkan sebuah skill baru tingkat dewa, God Flash, ditambah dengan adanya sebuah artefak baru bernama Rebirth Crossbed, dan adapun Superior Self Healing tingkat S. Namun tak berhenti sampai di situ, di mana dirinya ini juga mendapatkan 50 poin ekstra atribut maupun 50 poin ekstra dari keterampilan. Bukankah ini berarti semua keterampilanku meningkat 1 tingkat dan batas maksimumnya juga? Gila, sistem memang merubah segalanya. Sebenarnya terdapat beberapa tingkat keterampilan. E adalah keterampilan awal, dan seseorang mencapai tingkat C setelah mereka semua melatih dengan bakatnya. Lalu adapun peringkat B+, yang mereka dapatkan setelah melalui banyak keterampilan dan transformasi. Dan itu semua jelas membuat Yun Chen bahagia pastinya, yang mana artefak Rebirth Crossbed dapat membuatnya hidup kembali atau berinkarnasi di suatu tempat yang aman ketika dirinya ini terbunuh di sebuah pertarungan. Sedangkan Superior Self Healing mampu menambahkan kekuatan hidup maupun menghindari berbagai cedera fatal. Kemudian God Flash memungkinkan Yun Chen untuk berpindah di sebuah jarak yang ia tentukan. Tak lama berselang, adiknya segera mengingatkan
bila beberapa sponsor mungkin telah ia terima, dan ia pun memahami bila juara satu tingkat provinsi membuat namanya dikenal di seluruh akademi. Sementara itu di sekolah terdapat beberapa universitas yang saat ini mulai berdatangan dan bersiap merekrutnya. Hei, kamu sekelas dengan Yunchen kan? Bagaimana kesanmu tentang dia? Apakah kau pernah sparring dengannya? Wah, untunglah aku sudah bersiap sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Pak Kepala kini sedang mengadakan sebuah rapat untuk menyambut kedatangan berbagai macam universitas teratas yang bermaksud untuk merekrut salah satu murid juara yang ia besarkan. Aku mendengar berita lokal, tapi job pengangguran tanpa pekerjaan belum pernah ada. Kenapa dirinya ini sungguh berani mengubah kata-kata? Jadi kusarankan dia untuk segera memilih karir dan berganti kelasnya. Dan orang ini adalah guru Ouhua dari universitas bergengsi Qingda. Kemudian menurut Pak Kepala, tak masalah bila Yunchen ini bersikeras disangkalnya. Namun saat ini dirinya adalah seorang jawara provinsi dan kini tengah diincar oleh semua fakultas di depannya. Tapi apa kalian sadar, pengangguran tanpa pekerjaan itu jelas tak memiliki masa depan. Meski ia peringkat pertama, jika dia tak mengubah kelas, ya dia jelas tak pantas. Mendengar pernyataan tersebut, salah satu dari murid Universitas Qingda segera menambahkan, bila kemarahannya tersebut jelas tak pantas bila ia lakukan hanya untuk sekelas murid di daerah pinggiran. Memilih menguasai semua skill hanya untuk juara ujian ya. Lalu bagaimana skillnya untuk masa depan? Dan orang ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas Qingda bernama Tian Yuanzhou. Mendengar kata remeh untuk seorang murid yang berbakat, ia pun segera membelanya. Bila selama ini Yunchen sama sekali tak melakukan apapun kecurangan di dalam sebuah ujian yang ia lakukan. Namun saat itu guru Ouhua masih saja bersikeras tetap saja menindasnya dengan bersiap bertarung bila Pak Kepala mulai bertingkah di hadapannya. Hei, kau pikir Universitas Kota Dongyun kami kau anggap apa? Kau seakan begitu menekan dan dominan. Apa kau kira di Provinsi Jiangnan tak ada orang hebat lainnya? Mendengar hal tersebut, guru Ouhua segera bersiap meladeninya, menjawab dengan beberapa kata yang mungkin saja semakin membuat riuh suasana rapat di dalamnya. Dan akhirnya Pak Kepala segera menghentikan debatnya, karena saat ini dirinya berharap supaya mereka semua memahami akan maksud dan kedatangannya. Tentu saja kami datang untuk menerima siswa, Pak. Tapi kami juga punya alasan sendiri melakukan hasil ujian yang sebelumnya. Tak lama berselang, pintu segera terbuka dan terlihat seseorang segera memasukinya, yang mana orang tersebut tak lain adalah Yunchen. Nak Yunchen, akhirnya kau datang. Izinkan kami memperkenalkanmu. Mereka dari perwakilan berbagai macam univer. Sudahlah Pak, itu tak perlu. Aku sudah mendengarnya dari luar. Tak lama berselang, Yunchen bergegas mendekati seseorang, dan ia pun segera memastikan siapa orang yang sesaat lalu telah berani dengan begitu arogan memberikan provokasi dan menghinanya. Sehingga saat ini dirinya segera menantang supaya Yunchen yang hanya juara provinsi dan dari daerah pinggiran ini bersedia untuk bertarung melawannya. Dengarlah, jika aku tak bisa mengalahkanmu dalam 5 langkah, itu berarti aku yang akan kalah. Memahami adanya pernyataan tersebut, sontak ruang rapat menjadi hening seketika, dan ia pun mulai tertawa, merasa cukup geli dengan semua pernyataan yang diungkapkannya. Bahkan tak butuh waktu lama, dirinya segera menerima sebuah tantangan yang ia katakan. Yunchen, jangan tergesa-gesa, dia sudah menjadi mahasiswa setahun yang lalu, apalagi dia dari Universitas Qingda. Pak Kepala, sudahlah, dia yang menantangku. Jadi jangan berpikir kalau aku membulinya ya. Toh kalian yang di sini juga sudah mendengarnya semua, bukan? Menurut Pak Kepala, ini semua sangatlah berbahaya, yang mana Tian Yuanzhou ini sudah berpindah kelas dan memiliki level 19, sedangkan Yunchen ini masih di level 13. Lalu bagaimana dia akan bertarung melawannya? Tanya Pak Kepala dalam hati. Hei, Tian Yuanzhou, 5 langkah ya? Atau begini saja, jika kau bisa bertahan selama 5 langkah, itu berarti kau kuanggap menang, ungkap guru Ouhua memastikan kondisinya. Namun saat itu Yuanzhou semakin menjadi berani, segera mengatakan bila 3 langkah saja sudah cukup untuk menghabisi murid angkuh di depannya.
Aku ini adalah penyihir tingkat 1. Kau akan menggunakan pedang dan tongkatmu, bukan? Sepertinya aku tak bisa karena pedangnya sudah rusak sekarang. Jadi akan kugunakan sebuah tongkat saja. Karena hanya untuk melawanmu, itu saja sepertinya sudah cukup. Memahami Yunzhan yang saat ini malah menantangnya dengan pertarungan sihir, Yuanzhou segera merasa murka. Dilesatkannya sebuah serangan sihir rapalan cepat dengan waktu 0,7 detik di dalam serangannya, membuat Yunzhan ini segera menyadari akan seluruh kesalahan di hidupnya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah bola api yang begitu besar kini segera menjemputnya, membuatnya menjadi semakin gugup, harus merubah tipe sihir serangan menjadi tipe sihir pertahanan secepatnya. Bahkan tak lama dari situ, perisai tersebut mulai tak bertahan lama, berakhir hancur seketika. Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana beberapa serangan fireball kini bersiap menghampirinya. Tanpa sedikit pun, Yuanzhou sempat merapalkan sihir untuk dapat mengatasinya. Dan bounce, di mana saat itu juga sebuah ledakan keras segera menghantamnya karena beberapa fireball sebelumnya kini tengah meledak, menghancurkan apapun itu di depannya, membuatnya kini harus berakhir compang-camping seketika. Akhirnya selesai juga. Kemudian menurut Yunzhan, anggota Universitas Qingda ternyata tak sekuat perkiraannya. Berakhir menyedihkan, tak seperti apapun itu kesombongan yang ia lakukan. Sontak itu semua segera mengejutkan siapapun yang melihatnya, termasuk Pak Kepala yang tak pernah mengira bila pertarungan akan berakhir dalam 2 detik saja. Terlebih saat ini kecepatan perapalan benar-benar berada di luar batas normal, menghasilkan sebuah bola api berwarna ungu yang menandakan akan adanya sebuah kekuatan yang setingkat di atasnya. Tapi Olron kan hanya mampu meningkatkan kemampuan hingga tingkat C. Sudahlah, aku tak terkejut juga sih, itu pasti evolusi dari bakatnya. Wah, Yunzhan ini semoga kau masuk universitas terbaik ya, ungkap Pak Kepala kepadanya. Yunzhan, masuk ke Universitas Dongfu. Universitas Tianwu siap merawatmu. Hei, masuk ke Universitas Qingdu saja. Sebenarnya salah satu dari mereka kini mulai mengamati bila seseorang tanpa kelas seharusnya lemah karena terdapat sebuah batasan di dalamnya. Namun bila dipikir lagi, kemampuannya dapat berevolusi. Bukankah ini benar-benar seorang yang jenius dan sempurna? Hei, ingatlah, pada tahap selanjutnya ia juga akan mencapai batasnya. Apa pantas kalian semua menjadi gila hanya karena seorang sepertinya? Pak, jadi sekarang kau mulai iri ya? Malu untuk kembali merekrutnya? Kusarankan Pak, urus saja muridmu yang terluka. Apa kau tak kasihan melihatnya? Dan akhirnya ia pun segera undur diri setelah mendapat sebuah tamparan keras di wajahnya. Ya, meskipun Universitas Qingda memang universitas jajaran terbaik pastinya. Tak lama berselang, beberapa tawaran kini mulai mereka ajukan, membuat Yunzhan merasa cukup bingung untuk dapat memilih dan menentukan. Hingga di suatu titik, seseorang mulai mengajukan diri sekaligus memberikan sebuah tawaran menarik kepadanya. Jika kau memasuki Universitas Jiangnan, aku berjanji akan kusediakan semua buku keterampilan tingkat rendah di semua profesi. Tak terbatas pada kerajaan Xuanlong saja, tapi profesi eksklusif dari negara-negara lainnya juga, seperti ninja onmyoji samurai dari kerajaan Fusang, atau dari negara barat seperti monster witcher dan vampire hunter. Lalu bila kau memang berprestasi, akan kami tambahkan beberapa profesi tersembunyi tingkat rendah yang kami ketahui. Bahkan Departemen Alkimia dan Workshop juga akan memberimu barang yang paling cocok untuk seseorang tanpa kelas, yaitu sebuah senjata dengan berbagai bentuk di dalamnya. Bagaimana? Ada sesuatu yang mungkin kurang? Silahkan katakan saja. Memahami sebuah penawaran yang sangat begitu menggiurkan, Yunzhan segera menanggapinya. Baiklah, keputusannya sudah jelas sepertinya. Aku bersedia memilih Universitas Jiangnan. Cih, kenapa tak terpikirkan sesuatu tentang seseorang tanpa kelas sih? Sial. Sebenarnya Universitas Jiangnan tak sekedar menarik perhatiannya, namun terdapat sebuah prioritas lainnya, yaitu karena dekat dari rumah, jadi dirinya ini bisa memperhatikan Yuntang, satu-satunya keluarga yang dimilikinya.
Berpindah waktu di mana ini adalah sebuah taman, yang mana saat ini Yun Chen sedang mencoba adanya sebuah skill yang sesaat lalu telah diterimanya, yaitu skill teleportasi yang bernama God Flash. Maka saat ini dirinya mulai bersiap untuk dapat pergi bergegas menemui adanya seseorang untuk menerima beberapa hadiah yang sesaat lalu telah disetujuinya. Demon Breaking Array memiliki kualitas Gold bintang 3, memiliki keunikan yaitu mampu bertransformasi dalam 3 bentuk. Yang pertama, Battle Spear Form, berupa serangan fisik dengan penetrasi defense meningkat 35%. Yang kedua, Long Sword Form, setiap serangan memiliki efek pendarahan 25%. Dan yang ketiga adalah Scepter Form, berupa serangan magic memiliki penetrasi sihir meningkat 35%, di mana senjata tersebut diperuntukkan untuk ras manusia dengan level minimal 12. Adapun beberapa job kelas dapat juga menggunakannya. Akhirnya, aku tak perlu membawa banyak jenis senjata. Terima kasih, Pak. Kemudian menurut orang tersebut, pihak sekolah sudah lama tak menggunakannya. Maka saat ini itu semua menjadi miliknya dengan sebuah batas waktu yang cukup lama. Sebenarnya kualitas senjata dibagi menjadi beberapa. Kualitas Black, Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, dan Legend. Dengan semua senjata dapat memiliki tingkat bintang di dalamnya. Terlebih bila dirinya ini memiliki beberapa uang, adanya proses enchant dapat juga dilakukan, namun akan memiliki rasio kegagalan di dalamnya. Dengan kualitas senjata dapat menurun atau bahkan senjata tersebut dapat hancur ketika proses enchant tersebut gagal di dalam penyelesaiannya. Tak lama berselang dirinya kembali dikejutkan dengan adanya beberapa bak buku, yaitu buku skill keterampilan dasar yang telah ia siapkan. Namun jika Yun Chen ini ingin memiliki yang lainnya, dirinya ini bisa mengunjungi perpustakaan dengan mengurangi kredit studi yang ia miliki. Yang mana seseorang yang mewakili kota Dongyun tersebut juga telah menyiapkan sebuah villa sebagai hadiah tambahan atas sebuah beasiswa yang telah ia terima. Semuanya sudah selesai kusampaikan, dan ini adalah kunci villanya. Silahkan disimpan dengan baik. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, di mana saat ini Yun Tan sangat menyukainya karena rumah mereka yang tinggali sekarang jauh lebih baik daripada rumah sebelumnya. Kak, ayo berkeliling denganku. Yun Tan, ini kan rumah sendiri, kau bisa melakukannya sendiri bukan? Karena saat ini Yun Chen benar-benar sibuk mencoba mempelajari beberapa buku yang sesaat lalu telah diterimanya. Sebenarnya 70 tahun yang lalu ketika game masih dalam tahap peluncuran, setidaknya terdapat ratusan juta orang yang mendaftar di dalamnya. Banyak para pemain yang tak memilih karakter awal sebagai ras manusia, melainkan memilih ras seperti elf, orc, dwarf, ataupun masih banyak lainnya. Sehingga ketika bermain bersatu dengan dunia nyata, garis keturunan karakter juga menyatu dengan darah pemainnya. Sehingga seiring berjalannya waktu, banyak orang dari garis keturunan khusus menikah dengan orang biasa, sehingga menghasilkan manusia dengan garis keturunan khusus lainnya. Kemudian tak sesederhana ras sekunder seperti sebelumnya, bahkan peta besar, NPC, maupun kekuatan monster dan lainnya segera bersatu dengan seluruh kehidupan di dalamnya, membuat luas permukaan bumi menjadi berlipat ganda, sehingga bentuk dunia kini telah berubah tak seperti yang aslinya. Maka karena kota Dongyun hanya tempat kecil dengan penduduk sedikit, sangat jarang sekali untuk dapat bertemu dengan ras lainnya. Sepertinya hanya dengan masuk Universitas Xiangnan, aku mulai dapat benar-benar mengenal dunia. Dan akhirnya di dalam hari-hari berikutnya, Yun Chen terus tenggelam di dalam belajarnya. Dan ia pun tak lupa menyelesaikan beberapa tugas harian yang selalu dimilikinya. Sehingga dalam waktu 1 bulan saja, dirinya ini tak hanya mempelajari banyak keterampilan kelas langka, melainkan berakhir juga menguasai senjata barunya, yaitu Demon Breaking Array. Lalu adapun setengah bulan yang tersisa ia habiskan untuk membahagiakan adik kecilnya menuju ke berbagai tempat yang selama ini diinginkannya.
Dan akhirnya waktu pembukaan sekolah kini telah tiba. Dengan dirinya harus berpisah untuk sementara waktu dengan seorang kakak yang dimilikinya, membuatnya cukup merasa sedih karena di selama hidupnya Yun Chen adalah seorang yang terus-menerus memberikan kasih sayang tulus kepadanya. Sekarang kamu sudah kelas 2 SMP, jadi jaga dirimu baik-baik Yuntang. Aku harus pergi sekarang karena tujuan selanjutnya adalah Universitas Jiangnan. Sebenarnya Universitas Jiangnan berada di kota Tianan dan masih terdapat di dalam provinsi Jiangnan. Ya, lebih tepatnya pindah ke wilayah kota tentunya. Namun bila dia mati lagi, tak salah juga bila universitas tersebut adalah salah satu dari 7 universitas terbaik di negara ini. Dan itu semua cukup luar biasa pastinya. Hei, apa kamu mahasiswa baru? Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas data penerimaanmu. Tak lama berselang Yun Chen segera memberikannya. Namun saat itu juga dirinya ini tiba-tiba saja berteriak dan menyebutkan nama Yun Chen dengan begitu kerasnya, sehingga itu semua cukup menarik perhatian pastinya. Hoi, apa itu Yun Chen dari pinggiran Dongyun? Wah, dia juara pertama di ujian masuk provinsi Jiangnan loh. Seorang legenda. Apakah pemuda tanpa kelas itu? Tak lama berselang, ia pun kembali menjelaskan bila saat ini Yun Chen terdapat di peringkat pertama di antara mahasiswa baru lainnya. Dan sebagai seorang tanpa kelas, cukup sulit juga untuk tak menarik perhatian di dalam proses penerimaan. Karena peringkat pertama akan mendapat sebuah perlakuan istimewa. Karena di balik itu semua, uang memiliki peranan kecil, sebab yang lebih berharga adalah skor studi yang dimilikinya, yang mana itu semua dapat ia gunakan untuk membeli berbagai sumber daya yang ia butuhkan. Maka untuk menjelaskan sisa keuntungan lainnya, dirinya ini bersedia mengantar Yun Chen berkeliling bersamanya. Hei, aku juga ingin berkeliling ditemani wanita cantik sepertinya. Cih, inikah perbedaan dari seseorang di tempat pertama? Tak lama berselang, dirinya segera menanyakan mengenai akademi mana yang saat ini sedang ia targetkan. Akademi? Tanya Yun Chen sedikit bingung mendengarnya. Menurut pemandu tersebut, Universitas Jiangnan sendiri memiliki 5 akademi spesifik di dalamnya, yaitu Akademi Perang, Akademi Elemen, Akademi Senjata, Akademi Taktik, dan yang terakhir Akademi Wakil. Yang mana kelima akademi tersebut memiliki titik fokus yang berbeda-beda. Seperti Akademi Perang mendedikasikan untuk barisan terdepan di dalam sebuah peperangan, seakan mereka terakhir hanya untuk membunuh. Akademi Elemen memfokuskan pembelajaran dalam ilmu sihir, sehingga akademi tersebut merupakan pilihan tepat untuk seseorang magician. Lalu Akademi Taktik lebih condong mempelajari sebuah wilayah atau apapun itu mengenai sebuah tatanan sebuah negara. Kemudian Akademi Senjata, ya seperti namanya, akademi ini lebih berfokus pada peningkatan senjata, baik dari segi teknik, tubuh, kontrol, maupun penyelarasan berbagai skill di dalamnya. Dan yang terakhir, Deputi Akademi atau Wakil Akademi memiliki fokus pada teknik tempa, penciptaan, kesehatan, obat-obatan, penangkaran, dan masih banyak lagi. Ya, kemungkinan aku tak memilih Akademi Perang atau Wakil. Namun di antara ketiga lainnya itu cukup sulit menentukan. Tak lama berselang, kini sebuah bangunan megah telah terlihat di hadapannya, yang mana itu semua adalah sebuah keuntungan dari sumber daya yang akan segera ia terima. Wah, tapi bukankah ini terlalu besar untukku yang hanya sendirian? Sebenarnya bangunan tersebut memiliki 3 buah lantai dan terdapat fasilitas terbaik di antara semua yang ada. Tempat pelatihan di bawah tanah, gym, kolam renang hangat, dan juga terdapat lintasan olahraga yang mengelilingi di sekitarnya. Namun itu semua akan jelas berbeda dengan 5 top ranking di bawahnya, yang mana akan mendapat fasilitas maupun akomodasi yang tak lebih baik dari apapun itu yang saat ini telah ia terima. Bahkan untuk mereka yang memiliki ranking 2000 lebih akan mendapatkan 6 orang hanya di sebuah ruang kecil yang akan menampung mereka secara bersama-sama. Dan aku tak begitu paham apa ini akan bagus untukmu atau tidak. Karena di balik itu semua, seluruh mahasiswa baru akan merasa cemburu dan segera menargetkanmu.
Maka di dalam pertemuan mahasiswa baru berikutnya akan dilakukan perhitungan ranking ulang guna menentukan siapa seseorang jenius yang sesungguhnya. Ya tak terlepas siapapun orang, pasti akan berjuang mati-matian melengsarkan Yunchen dari posisi pertama yang saat ini tengah didudukinya. Apalagi mereka di urutan kedua dan ketiga pasti akan benar-benar mengincarmu. Jadi berhati-hatilah saranku. Misi mempertahankan peringkat pertama di antara mahasiswa baru lainnya. Bila dirinya gagal, tak mendapatkan hukuman apapun. Namun bila Yunchen berhasil, akan mendapatkan sebuah hadiah berupa skill tingkat S maupun poin keberuntungan. Memahami hal tersebut, Yunchen menjadi lebih semangat untuk dapat menghadapi situasinya. Dan ia pun merasa tertantang untuk menyelesaikan misi baru yang saat lalu telah diterimanya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, di mana ini adalah hari kedua di dalam sebuah pertemuan mahasiswa Universitas Jiangnan, yang mana saat ini mereka semua telah berkumpul dan berbaris rapi di sekitarnya. Hei, yang di depan itu Yunchen bukan? Yunchen si tanpa kelas. Cih, sial, dia tidur di atas rumah mewah di atas gunung semalam bukan? Mengapa kita tidur di lereng bukit saja? Wah, aku juga juara provinsi, tapi bagaimana bisa peringkatku di bawahnya? Ini pasti terdapat kecurangan di dalam ujiannya. Oi, jika kalian merasa tak terima, sebaiknya kalian bisa tantang dia di arena pertarungan. Dan orang tersebut bernama Shin Taeran, seorang juara provinsi dari wilayah Dazhou dengan kelas tersembunyi Blood Knight. Ya, cukup benar sih. Itu jelas tak baik mengatakan hal buruk tentang seseorang dari belakang. Dan gadis ini bernama Ye Qingling, seorang juara provinsi dari wilayah Donglin dengan kelas tersembunyi Taois. Tapi anak itu telah berani mencuri peringkat pertama dariku. Jangan pikir dia akan selamat nantinya. Su Hongfang, peringkat kedua dari provinsi Jiangnan dengan kelas langka Magic Blaster. Sementara itu di sisi lain, salah satu tetua di sana turut merasa tertarik mengamati seluruh riuhnya suasana di dalam penerimaan murid baru di Universitas Jiangnan. Oho, terlalu perhatian soal peringkat ya. Dan orang ini adalah seorang kepala akademi perang dari Universitas Jiangnan bernama Ye Anfu. Pak, saya mendengar dari teman di badan mahasiswa, mereka tak puas dengan peringkat pertama Yunchen. Terlebih para pemenang juara di provinsi lain juga tak terima. Ini seperti Yunchen terlalu mendapatkan keistimewaan, Pak. Tak lama berselang, seseorang segera memasuki ruang, di mana saat itu dirinya segera membelanya bila Yunchen ini memiliki sebuah potensi untuk menggunakan berbagai senjata. Ya, karena job yang dimilikinya juga hampir sama pastinya. Dan orang ini adalah kepala akademi senjata bernama Qia Qingcheng atau Ratu Es Musim Panas. Hei, bukankah dia biasanya dingin? Ini adalah kali pertamanya kepala akademi siapa peduli dengan seseorang mahasiswa. Sepertinya ini semakin menjadi menarik. Baiklah, mari kita percepat sedikit proses kompetisinya. Tak lama berselang, ia pun kini telah tiba di depan mereka semua di tengah lapangan dan memimpin mereka. Yang mana saat itu juga semua siswa menjadi terkejut dengan sebuah skill teleportasi yang ditunjukkannya. Menurut buku panduan akademi yang telah ia baca, kepala akademi perang adalah yang terkuat di antara 5 akademi lainnya. Dan orang yang berdiri di depan Yunchen saat ini adalah Ye Anfu, seorang kepala dari akademi perang. Lalu menurut kepala Anfu, keluhan akan posisi peringkat akan segera ia selesaikan dengan mengadakan sebuah kompetisi ulang yang akan ia lakukan pukul 2 siang. Maka saat ini mereka semua segera dipersilahkan untuk beristirahat maupun bersiap guna menghadapi tantangan berikutnya. Dan akhirnya waktu tes pun kini telah tiba dengan mereka semua kembali berkumpul di tengah lapangan seperti sebelumnya. Karena ujian kompetisi kali ini akan segera dimulai pastinya. Wah, itu Dungeon Rahasia Silver. Ini kali pertama aku melihatnya. Sebenarnya Dungeon Rahasia dikendalikan oleh lembaga resmi. Jadi semakin penting sebuah akademi, maka akan menjadi semakin banyak Dungeon Rahasia yang mereka punya. Yunchen, sebaiknya kau bersiap. Akan kujadikan kau batu pijakan untukku.
Wah, cukup benar kau. Sepertinya kompetisi ini akan menurunkan peringkat Yunjan ke tingkat sesungguhnya. Namun saat itu Yunjan hanya diam, mencoba fokus dan sedikit memperhatikan. Tak lama berselang, seorang mentor kini mulai menjelaskan bila adanya kompetisi kali ini untuk menentukan adanya kredit skor dan tunjangan yang akan mereka dapatkan untuk terus hidup bertahan di Universitas Yangnan. Maka saat ini mereka pun dibebaskan untuk menggunakan apapun itu termasuk ramuan, dengan sebuah catatan jangan sampai terlalu mabuk di dalam penggunaan. Dan akhirnya di mana game tersebut kini mulai terbuka, yang mana semua itu adalah pertanda bila datangnya waktu ujian kompetisi saat ini telah dimulai pastinya. Semuanya siapkan diri kalian untuk segera masuk ke dungeon rahasia. Hingga tak lama kemudian Yunjan pun segera turut diteleportasikan. Sebenarnya mereka semua kini tengah memasuki sebuah dungeon rahasia bernama Sarang Troll, memiliki batasan level 12 hingga 15. Adapun tingkat kesulitan adalah medium dengan jumlah pemain 1 hingga 5 orang. Dan akhirnya tak lama dari situ Yunjan kini mulai tiba, segera bersiap menyelesaikan apapun itu kompetisi yang menghadang di depannya. Yang mana saat itu pertempuran segera berlangsung dengan beberapa mahasiswa lain mulai menunjukkan aksi dan kehebatannya. Pantas saja dirinya ini menempati urutan 653 sebagai mechanical drive, mampu menghadapi sarang troll tanpa sedikit pun tekanan ya. Jadi kualitas maba tahun ini cukup menarik rupanya. Tak lama berselang mereka segera teralihkan dengan salah seorang Dark Priest yang malah bersembunyi di dalam kegelapan. Sedangkan peringkat yang dimilikinya adalah 213 di dalam Job Priest. Hei, apa yang dia lakukan? Mengapa seorang priest memilih menghadapi mereka sendirian? Bisakah kau segera ganti layarnya? Ungkap kepala akademisia mengingatkan. Tak lama berselang, para mentor dibuat terkejut setelah mereka semua mencoba menatap tampilan layar selanjutnya. Karena saat ini semua troll di depan layar kini telah dimusnahkan, dengan seluruh tubuh mereka dipenuhi oleh berbagai macam luka, dan mereka semua telah tak berdaya pastinya. Bahkan saat itu mereka semua masih baru saja memulai acara kompetisi, sehingga kejadian tersebut sama sekali tak pernah mereka duga. Yang mana ada pun seseorang mahasiswa yang telah melakukan itu semua tak lain dan tak bukan adalah Yunjan si tanpa kelas. Wah, bukankah ini gila? Dia terlalu cepat. Harusnya dia telah mengalahkan rekor sejarah di ruangan tersebut. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya? Kemudian menurut kepala Akademi Elemen yang bernama Lian Hexuan, sepertinya metode yang ia gunakan cukuplah sederhana. Coba lihat dengan seksama, sebagian besar troll telah terbakar sampai gosong. Bahkan terdapat jejak angin kencang yang menghancurkan banyak pohon dan dedaunan. Maka menurut kepala Hexuan, dirinya ini telah menggunakan Wind Eye, sebuah keterampilan tingkat pemula yang mampu mengumpulkan troll berpusat di satu bagian. Kemudian ia pun kembali menyiapkan adanya sebuah bola api dengan kepadatan yang cukup tinggi untuk menghancurkan mereka semua. Ya, karena adanya angin akan memperkuat bola api pastinya. Dan hanya dengan satu kali serang, dirinya ini berhasil merobohkan mereka semua. Cara sederhana, tapi itu cukup sulit diwujudkan. Iya, tingkat yang ia gunakan setidaknya berada di tingkat B+. Sepertinya siswa ini cocok untuk akademi kami. Tapi meskipun kemampuan penghancurnya cukup di atas rata-rata, untuk menghadapi ruang tahap kedua, kemampuan bertarung tak begitu diperhitungkan. Jadi mari kita lihat aksinya. Hingga tak lama dari situ, Yunjan segera tiba di ruang berikutnya, yaitu sebuah ruangan dimensi kedua dari kerajaan troll. Namun ketika dirinya ini mencoba melangkahkan kakinya, sesuatu yang aneh kini mulai dirasakan, yaitu sebuah pijakan yang berupa rawa. Karena bila dirinya memilih bergerak secara asal untuk dapat melaluinya, maka tenggelam adalah satu-satunya harapan yang menunggunya. Dan akhirnya di mana sebuah bola api ia gunakan untuk dapat mendorong tubuhnya kembali beberapa langkah mundur, melepaskan diri dari jeratannya. Hingga itu semua kini harus memaksanya kembali menyiapkan sebuah strategi untuk dapat melewati ujian di tahap kedua.
Menurut Yun Chen, ujian kali ini merupakan sebuah rawa yang dipenuhi dengan lumpur, terdiri dari lanskap yang begitu rumit maupun beberapa sudut pandang yang terlalu redup. Maka ujian kali ini difokuskan untuk menguji seberapa jauh kemampuan indera seseorang yang dikuasainya. Aktifkan basic druid skill Nature Affinity, yang mana skill tersebut mampu meningkatkan sebuah kepekaan terhadap energi alam dan memiliki suatu efek, yaitu mampu meningkat sesuai dengan jumlah tumbuhan yang berada di sekitarnya. Tak lama berselang, Yun Chen segera bergerak menunjukkan skill maupun keahliannya, yang mana skill Nature Affinity tingkat biasa hanya meningkatkan beberapa efek di dalamnya. Namun saat ini dirinya telah mencapai tingkat B+, sehingga dapat membuatnya beresonansi dengan beberapa tumbuhan di sekitarnya. Ya, layaknya berkomunikasi pastinya. Akhirnya selesai juga. Sekarang baik pohon, lumut maupun jamur semuanya bisa menjadi mata dan telingaku. Jadi akan segera kutemukan jalur menuju ruangan ketiga. Hingga tak lama dari situ, ia segera melaju melalui pepohonan di sekitarnya guna menuju ruang selanjutnya. Karena adanya jalur tercepat, kini telah ia ketemukan. Dan akhirnya ia pun kini melesat dengan begitu cepatnya, diikuti dengan beberapa skill druid lain yang mungkin saja membuat dirinya cukup mirip dengan skill Spiderman yang Parker punya. Sehingga saat itu pepohonan di sebelahnya layaknya sebuah gedung-gedung besar, persis seperti ketika Peter Parker menyelamatkan Mary Jane yang disandra. Kalau cerita yang bener, Min. Tak lama berselang, dirinya terlepas dari wilayah rawa dan Yun Chen pun melanjutkan perjalanannya. Namun saat itu terdapat makhluk troll segera melompat, mencoba menerjang Yun Chen dari sebuah sudut yang mematikan. Hingga tak lama berselang, tiba-tiba saja sebuah tongkat kini tengah bersiap, dan dengan sekejap mata skill Fireball segera dilesatkannya. Dan bounce, di mana sebuah serangan telak kini segera menjemputnya, berbalik mengejutkan troll tersebut yang mencoba menyerang Yun Chen dari arah sebaliknya. Sepertinya kalian belum memahami situasi ya. Bukankah sudah kukatakan bila semua tumbuhan adalah mata maupun telingaku, yang mana saat ini mereka semua segera menunjukkan diri setelah salah satu dari mereka tak berhasil melancarkan serangan kejutan sebelumnya. Hingga tak lama dari situ, Yun Chen kini segera bersiap dengan sebuah tongkat dalam bentuk scepter form, sehingga skill magic akan segera ia lesatkan. Dan benar saja, di mana saat itu juga basic druid skill Growth segera ia gunakan, membuat tumbuhan itu menjalar dan bergerak sesuai dengan apapun itu perintahnya. Sehingga saat ini mereka segera berteriak akibat adanya cengkraman kuat yang mereka dapatkan. Kemudian menurut Yun Chen, keterampilan Druid Growth biasanya hanya akan merangsang pertumbuhan dan memperkuat sebuah tanaman. Namun saat ini skillnya telah berevolusi, sehingga terdapat sebuah efek skill parasit lain yang seketika ditimbulkannya, yaitu semua korban akan menjadi sumber nutrisi bagi para tumbuhan yang saat ini berada di bawah kendalinya. Bahkan saat itu mereka semua akan tersedot habis hingga tak sedikit pun aura kehidupan tersisa di tubuhnya. Efek keterampilan alami dari anak ini lebih baik dari tingkat pertama. Aku bahkan tak pernah menilainya sebagai keterampilan tingkat dasar. Oh, seperti yang tertulis di dalam riwayatnya, sepertinya bakat itu telah mengalami evolusi sekali ya. Lalu menurut kepala Akademi Yeanfu, ketidakmampuan seseorang ketika ditempatkan di sebuah lingkungan asing akan membuat mereka terhuyung dan kebingungan. Bahkan itu semua dapat menyebabkan kehancuran, membebani seluruh teman yang turut berjuang. Sebenarnya terdapat banyak keterampilan yang dapat meningkatkan ketajaman perasaan seseorang, seperti Dark Recognition dari Shadow Priest, Echo Compilation dari seorang teknisi, lalu Energy Wave dari seorang ahli sihir, maupun beberapa teknik yang lainnya. Namun saat ini Yun Chen segera memilih Nature Affinity sesuai dengan kondisi yang sangat cocok dengan lingkungan yang ditemuinya. Walaupun di balik itu semua masihlah terdapat metode lain seperti penyihir peledak yang dapat mengandalkan kekuatan kehancuran untuk terus menyerang secara brutal, ataupun kesatria darah yang dapat mengandalkan pertahanan tingkat tinggi dan serangan destruktif tanpa henti.
Tak lama berselang, Yun Chen berhasil melewati wilayah rawa. Namun, bila seseorang tak memiliki ketajaman perasaan yang mencukupi, mereka semua akan dapat dengan mudah tersesat di dalam ruang labirin ujian kedua yang sesaat lalu telah berhasil ia lewati. Ya, semua itu berkat bantuan mata dan telinga dari para tumbuhan yang dikendalikan pastinya. Hingga akhirnya dirinya pun segera tiba di sebuah ruang ketiga, tempat di mana terdapat sebuah monster besar yang telah berjaga di depannya. Dan ia pun kini tengah tertidur tampaknya. Namun saat ini Yun Chen harus segera menghabisinya untuk bergegas masuk di ruang ujian berikutnya. Tipe monster Giant Warrior memiliki level 15 dan kemampuan Silver bintang 3 dengan skill Rampage Jump, Attack maupun Battle. Tak lama kemudian, monster itu cukup merasa kepanasan dan ia pun segera tersadar dari waktu tidur pula sebelumnya. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu juga sebuah gumpalan skill dengan ukuran yang begitu besar telah siap menantinya, tanpa pernah ia sadari bila seseorang kini tengah bersiap menyerangnya. Dan boom! Di mana fireball yang begitu besar kini segera membangunkannya, membakar seketika, menyelimuti di sekujur bagian tubuhnya. Sontak ia pun tak lagi dapat melawannya. Bahkan saat itu tubuhnya harus turut terpental, membuka pintu ruangan yang berada tepat di baliknya. Dan itu semua segera mengejutkan siapapun yang berada di dalamnya. Hingga tak lama berselang, dirinya segera meminta maaf atas seluruh kecerobohan yang saat lalu telah ia lakukan. Baiklah, kali ini akan kubiarkan kau hidup, tapi segera bayar atas semua kesalahanmu. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Yun Chen segera bergegas menyusulnya, mendekat dari arah belakang dan bersiap menghajarnya. Bahkan saat itu senjata di tangannya seketika berubah menjadi longsword form guna menebas musuh di depannya. Basic Hero Skill Space Breaker, yang mana saat itu sebuah tebasan kilat segera dilayangkannya, disusulkan dengan beberapa tebasan lain mengalahkan Giant Warrior level 15 yang saat ini tengah lengah di hadapannya. Sontak ia pun segera kembali pingsan setelahnya, membuat seorang pemimpin di dalam ruangan tersebut menjadi murka atas seluruh perbuatan yang ia lakukan. Hei manusia, beraninya sampah sepertimu membunuh salah satu warrior di depanku. Akan kuhancurkan kau sekarang. Yang mana makhluk ini adalah monster Giant Shiv, seorang kepala pemimpin dengan level 17 dan memiliki kekuatan tingkat Gold bintang 2. Dan adapun monster di bawahnya berjenis Giant Hunter level 15. Adapun monster Giant Witch dengan level 15 pula, yang mana mereka semua adalah para pelindung monster yang kejam dari seorang kepala warrior yang saat ini tengah merasa murka. Aktifkan Appraisal Skill. Menurut Yun Chen, skill analisis menyebutkan bila mereka semua memiliki jumlah besar dan sangat sulit ditangani karena terdapat seorang bos yang saat ini telah bersiap di belakangnya. Maka ini semua sedikit memaksanya untuk mempersembahkan sebuah hidangan pembuka yang saat ini tengah disiapkannya, yaitu sebuah skill sihir dengan jumlah aura tak seperti biasanya, ya menyebar dengan begitu cepat pastinya. Hingga tak lama dari situ, kemurkaan kini harus segera dihadapinya, karena dengan begitu cepat Giant Warrior tersebut kini segera melompat maju untuk secepat mungkin menghampiri dan menghancurkannya. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Yun Chen seketika terlihat gemetar di hadapannya, tak lagi mampu menghindar dari seluruh serangan kuat yang ia lesatkan. Tapi apa yang terjadi? Di mana sesaat kemudian Yun Chen kini malah kembali muncul di sebelahnya, membuat dirinya semakin merasa kesal dibuatnya. Dan bounce, di mana sebuah serangan kuat lain segera menghancurkannya, membuat Yun Chen menggelepar lemas tak berdaya. Bahkan saat itu juga tiba-tiba saja segerombolan Yun Chen kini mulai terlihat mengerumuninya. Dan di saat itu pula Giant Warrior tersebut kini semakin brutal untuk dapat secepat mungkin menghabisi musuh di depannya.
Hingga tak lama kemudian terdapat sebuah skill fireball besar kini mulai terlihat mendekat menuju sekitar pertarungan intens yang saat ini tengah ia lakukan. Dan bams, di mana sebuah ledakan cepat kini berhasil menghabisi seluruhnya, mengurangi jumlah Yun-chan yang saat lalu tiba-tiba saja terus-menerus bertambah dan terus-menerus mencoba mengerumuni di sekitarnya. Oi, ternyata kau penyihir yang berguna. Kau bahkan bisa menguasai sihir selain kegelapan rupanya. Setelah kau lebih cepat menghabisi manusia ini, akan kujadikan kau kapten di kesempatan berikutnya. Dan akhirnya di saat itu juga penyihir kegelapan tersebut semakin membabi buta, merasa sangat senang dengan sebuah dukungan yang saat lalu telah ia terima. Sehingga saat ini mereka berdua menjadi semakin kompak dan semakin cepat menghabisi banyak Yun-chan yang terlihat menjadi pasrah karena serangan ganas yang diciptakan oleh kombinasi epik mereka berdua. Hingga di suatu titik kini mereka semua telah menjadi musnah dan hanya menyisakan satu orang Yun-chan yang saat ini semakin terlihat ketakutan setelah melihat kemarahan yang ia tunjukkan. Hai, mau seberapa banyak klon yang kau punya ataupun ilusi yang kau ciptakan, kau pasti akan selalu gemetar di bawah tekanan kekuatanku yang sesungguhnya. Jadi akanku. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Yun-chan tersebut berubah menjadi salah satu anak buahnya yang benar-benar merasa takut karena sebuah palu besar sudah bersiap menerkamnya. Hingga sebuah fireball kini mulai melesat dengan cukup cepat dan akurat menuju salah seorang target yang saat ini hanya bisa pasrah dengan seluruh rasa takut yang menyelimutinya. Wah, kupikir hidangan pembukaku akan bertahan lebih lama, tapi seorang bos pastilah cukup berbeda. Dan seperti yang diharapkan, sekarang dia mulai pulih dan tersadar. Jadi aku bisa menghemat waktu ataupun tenaga, bukan? Yang mana saat itu juga dirinya mulai terkejut, merasa tak percaya dengan apapun itu yang dilihatnya. Karena seluruh anak buahnya kini telah musnah, hancur berkeping-keping akibat skill Yun-chan yang mengerikan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagaimana seorang pemimpin monster tiba-tiba membantai seluruh keluarganya sendiri? Bahkan mereka sesaat lalu bekerja sama untuk memusnahkan seluruh anak buahnya. Kemudian menurut kepala Akademi Lian Hexuan, Giant Warrior tersebut telah terkena skill Yin dan Yang. Yang mana itu semua termasuk salah satu kelas unik dari negara Fusang yang dapat mengacaukan pikiran musuh yang telah ia targetkan, menjadikan apapun yang saat itu mereka lihat menjadi sebuah ilusi seperti apapun itu yang pengguna inginkan. Tapi ketahuilah, skill ini cukup menyusahkan bila harus menargetkan seorang musuh yang memiliki level lebih tinggi dari sang pengguna. Karena adanya kegagalan masih saja mungkin terjadi. Ya, sepertinya dia dengan sengaja membunuh penjaga gerbang untuk memprovokasi kemarahannya, menyebabkan Giant Warrior menjadi emosional dan meningkatkan teknik keberhasilan ilusi secara signifikan. Hei, bukankah murid ini terlalu menakutkan? Dirinya yang masih muda ini sudah memperhitungkan dengan sejauh itu. Dan akhirnya Giant Warrior itu pun kini semakin marah dibuatnya menjadi semakin tak terkendali akibat meluapnya emosi yang dimilikinya. Sehingga di saat itu juga sebuah jebakan lain kini telah siap menyambutnya. Dan bams, dimana saat itu juga sebuah ledakan kuat segera diterimanya, berhasil mengejutkannya, membuat dirinya tak sempat menyadari ataupun menghalaunya. Sontak itu semua kini telah berhasil membuatnya terluka, menjadi tak cukup prima dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Di saat kau dalam ilusi, aku sudah menyiapkan semuanya. Jadi bisakah kau sekarang benar-benar mengalahkanku? Dan akhirnya di mana pertarungan berikutnya kembali menuntunnya menuju sebuah jebakan lain yang kini mulai dicobanya, dicicipi satu persatu tanpa sekalipun dirinya ini melewatkan seluruh adanya hidangan lezat yang sesaat lalu telah menantinya. Illusion of Darkness First, Advanced Lightning Tech, Magician Basic Skill, Bone Thrust, Witch Basic Skill, Rock Drop. Dan adapun sebuah teknik basic lain yaitu Dangerous Device. Sehingga itu semua kini membuatnya semakin babak belur hanya untuk sekedar mencoba mendekatinya.
Dan akhirnya ia pun kini benar-benar merasa geram mengamati manusia Luknut yang terlihat terus-menerus mengejek di depannya. Hingga sebuah serangan dengan penuh semangat kini berhasil dilesatkannya, menghancurkan apapun itu yang berada di depannya. Seperti yang kuduga, seorang bos akhir memanglah kuat rupanya. Tapi sayang sekali, apa yang menunggumu hanyalah sebatas dari klonku, Void Breaker. Dan akhirnya di mana seketika itu juga Yun Chen segera menghabisinya, menebasnya dengan beberapa kali menggunakan kecepatan yang mengagumkan, membuat Giant Warrior tersebut segera musnah pastinya. Dan akhirnya di mana ujian kompetisi tersebut kini telah berhasil diselesaikannya dengan tingkat kesulitan berupa Black Dream Level, memiliki catatan waktu penyelesaian selama 11 menit 43 detik. Gila, dia benar-benar murid hebat. Kemudian menurut salah satu mentor, di mata banyak orang menguasai banyak skill benar-benar tak berguna. Apalagi teknik itu hanya di tingkat dasar. Namun melihat kombinasi yang baru saja diciptakannya, itu semua membuat mereka terbengong-bengong tak percaya ketika menatapnya. Jadi setidaknya di dalam ujian dungeon pertama, Yun Chen ini masih dapat mempertahankan posisinya ya. Lalu menurut kepala akademisia, berpikir bila murid akademi senjata dapat memiliki siswa yang begitu hebat, itu semua membuatnya cukup bersemangat ketika menantinya. Direktur Xia, pahamilah, akademi perang kami tak akan semudah itu melepaskannya. Dan akhirnya mereka pun kini mulai bersaing, saling memberikan tekanan guna memastikan akademi mana yang paling cocok untuk dimasukinya. Kemudian berdasarkan tingkat kesulitan maupun waktu penyelesaian, saat ini Yun Chen mendapatkan nilai triple S. Dan ia pun telah dikonfirmasi menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan dungeon di ujian ini. Sehingga 21.350 XP ditambah 25 poin atribut dan juga 25 poin skill kini telah berhasil ia dapatkan. Dan tak lupa, di mana adanya sebuah senjata kini tengah menjadi bonus di dalam penyelesaiannya berupa Spinning Pickaxe dengan tingkat Gold bintang 3. Lalu sebuah title yaitu Giant Slayer dengan memiliki kemampuan mampu meningkatkan 35% kerusakan serang terhadap ras giant atau raksasa. Maka karena itu semua, dirinya saat ini telah berhasil naik tingkat sebanyak 3 level sekaligus, membuatnya berada di level 16. Bahkan tak berhenti sampai di situ, karena Yun Chen kembali menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan dungeon tersebut. Terdapat 3 buah skill tambahan yang akan ia terima sebagai hadiahnya, yaitu double casting. Saat menggunakan sihir akan memicu efek sihir ganda. Kemudian strike aura, meningkatkan kecepatan serangan sebesar 30%, dan 3 kali serangan on target akan menyebabkan 80% kerusakan damage tambahan. Dan yang terakhir adalah Battle Crazy. Setiap serangan akan meningkatkan kecepatan serang sebesar 4% dengan akumulasi tanpa batas ketika dirinya sukses melukai target yang ia serang. Dan akhirnya dirinya pun segera memutuskan bila skill double casting tingkat Amin adalah pilihan terbaik yang saat ini dapat ia manfaatkan. Dirasa akan cukup membantu di dalam mendukung skill yang dikuasainya. Lalu karena seluruh hadiah kini telah berhasil disapunya, maka saat ini Yun Chen bergegas untuk meninggalkan dungeon secepatnya. Namun apa yang terjadi? Di mana sebuah portal lain kini malah muncul tepat di hadapannya, membuat Yun Chen sejenak terdiam, berpikir keras menatapnya. Hei, apakah ini? Bukankah aku sudah menyelesaikan dungeon? Tapi mengapa kit tersebut tak muncul dalam catatan? Sebenarnya Yun Chen sendiri pernah mendengar adanya kabar mengenai sebuah kejadian yang serupa. Namun saat ini adalah kali pertamanya dirinya ini menemui dan melihatnya. Karena di balik penyelesaian adanya sebuah dungeon, terdapat sebuah peluang rendah untuk dapat memunculkan sebuah dungeon tambahan yang dapat ia pilih dengan cukup bebas. Walaupun di dalam gate tersebut akan mulai muncul monster-monster unik yang cukuplah berbahaya. Namun bila dirinya berhasil mengalahkannya,
maka sebuah hadiah berlimpah akan segera menjemputnya. Jadi karena ini tingkat non resmi, sepertinya tak akan mempengaruhi penilaian ataupun catatan dari penyelesaian. Dan ini semua akan menjadi luar biasa sepertinya. Baiklah, karena aku masih punya tenaga, bagaimana bila kita coba melihatnya? Sementara itu, di sisi lain, kini tengah terlihat di mana seseorang kini mulai keluar dari dalam gerbang kompetisi setelah dirinya ini menyelesaikan adanya tantangan yang saat lalu telah berhasil ia lalui. Kenapa tak ada orang lain? Apakah aku orang yang pertama keluar? Dan akhirnya dirinya pun kini mulai berteriak, merasa kegirangan atas seluruh pencapaian yang saat ini telah ia dapatkan. Sudah kuduga, si Yunjan itu pasti curang kan? Akulah yang terbaik di provinsi Jiangnan. Tak lama berselang, seseorang kini kembali datang, merasa cukup kecewa karena bukan Yunjan yang pertama. Tampaknya jualan tanpa kelas hanya bunga satu malam belaka ya. Ya, kau benar. Dan ingat, kau sekarang di posisi kedua pastinya. Dan akhirnya waktu pun terus berlalu, di mana saat ini telah banyak sekali siswa yang muncul dari balik gerbangnya, membuat mereka semua merasa geli. Karena saat ini bahkan 10 besar si Yunjan ini tak lagi mampu menduduki. Hei, kurasa kepala sekolah itu terlalu berlebihan bukan? Apalagi dia itu hanya tanpa kelas, pasti telah melakukan suatu kecurangan. Benar, bagaimana dia bisa menjadi yang pertama? Sudahlah, suruh segera pindah kelas saja dia, tak usah mencari sensasi. Hoi, kalian diamlah, lihat ke atas, apakah itu benar-benar Yunchen? Tapi sedang di mana dia sekarang? Sepertinya lokasi dungeonnya berbeda dengan kita. Yang mana saat itu mereka semua belum menyadari bila Yunchen ini telah berpindah memasuki sebuah dungeon rahasia yang saat ini telah menantinya. Dan Yunchen sendiri sama sekali tak memahami bila suatu yang teramat berbahaya kini sudah menunggunya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Gods Killer di part kedua. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.